Masjid Jami adalah masjid ikonik yang berada di tengah kota Bengkulu, sebuah cagar budaya karya arsitektur Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, saat diasingkan ke Bengkulu 1938 hingga 1942, memugar sebuah surau kecil menjadi masjid yang ikonik. Masjid inilah yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Jami, cagar budaya yang kini dilindungi undang-undang. Sebelum dirancang ulang oleh Insinyur Soekarno, lokasi ini dikenal sebagai Surau Lamo. Surau Lamo sudah berdiri dari abad ke-18, lebih kurang pada tahun 1928 pada saat itu. Masjid Jami sebelumnya bukan Masjid Jami, namanya Surau Lamo. Surau Lamo itu sudah berdiri pada abad ke-18, lebih kurang tahun 28 pada waktu itu. Bentuknya juga kecil, tinggi dari ini, dan juga itu maklumlah semi permanen dibangun pada zaman nenek moyang kita dulu. Tempat umat Islam seputaran lingkungan ini untuk melakukan ibadah berjemaah. Dari tahun berganti, pada tahun masih pada waktu penjajahan, itu kita salah satu putra daerah yang terbaik di Indonesia, yaitu Bung Karno. Kebetulan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 38. Pada waktu itu Bung Karno sendiri banyak mempunyai kreasi kreatif dan juga orangnya memang sangat jenius dalam memikirkan ke depan, baik pribadi maupun negara dan bangsa ini. Kenapa pada waktu itu setiap sore di masjid, di surau ini dulu, setiap maghrib ibu-ibu melantunkan ayat suci Al-Quran. Pada waktu itu Bung Karno sering jalan-jalan sore, duduk istirahat di depannya di rumah-rumah tinggi, dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran pada waktu itu. Sedangkan Bung Karno sendiri belum mempunyai pegangan kepercayaan atau agama. Dia tersentuh pada waktu itu dan juga ingin pendekatan terhadap remaja-remaja Bengkulu pada waktu itu. Dia rembuk dengan pemuka-pemuka lingkungan ini dulu. Timbullah ide beliau untuk lebih mendekatkan diri kepada lingkungan di sini. Dia membentuk, merencanakan ingin merenovasi masjid surau ini supaya lebih cantik pada waktu itu. Hasil membakar para orang-orang dulu, terjadilah suatu kesepakatan masjid surau yang lama itu direnovasi. Lebih kurang pada tahun 38 itu berlanjut, selesainya Masjid Jami direnovasi pada tahun 42. Masih dijajah. Dan juga tidak segampang itu yang kita bicarakan. 4 tahun dalam proses membangun tersebut sudah pasti banyak kendala, hambatan yang ditemukan oleh para sesepuh kita dulu. Surau Lamo digunakan oleh umat Islam di sekitar surau untuk melakukan sholat berjamaah. Hingga kemudian Insinyur Soekarno diasingkan ke Bengkulu dan merancang ulang Surau Lamo menjadi bangunan yang megah pada masanya. Saat diasingkan ke wilayah Bengkulu, Bung Karno ketika itu sering jalan sore di sekitar Surau Lamo. Bung Karno kala itu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dari Surau Lamo tersebut. Contohnya masalah keuangan. Masjid Jami ini kan dibangun oleh swadana dan swadaya masyarakat. Nah, terbentuknya pada waktu itu Bung Karno sendiri tidak tertutup pikiran beliau untuk menggalang dana
untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Oleh karena itu pada waktu itu Bung Karno membentuk suatu cagar budaya, kalau nggak salah namanya itu Monte Carlo, untuk menggalang dana ke daerah-daerah. Kemudian berangkatlah Bung Karno membuat grup tersebut ke Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan niat yang suci untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Alhamdulillah pada tahun 42 Masjid Jami selesai dibangun, digantilah namanya dengan Masjid Jami, sebelumnya Surau Lamo. Ya, Surau Lamo tersebut tidak juga dihilangkan begitu saja. Sebagian alat-alat bahan bangunan yang diambil itu dipindahkan di Kelurahan Baja. Jadi tidak menghilangkan begitu saja nama Surau Lamo tersebut. Surau itu adalah tempat orang sholat, itu termasuk juga kalau sekarang ini langgar. Kan sebangsa musola lah. Bergantilah masjid. Masjid kan berarti tempat jamaah yang banyak pada waktu 42. Sampai saat ini Masjid Jami ini alhamdulillah sudah dilindungi oleh negara pada tahun 2010, termasuk di dalam cagar budaya nasional untuk dijaga dan dilestarikan. Bung Karno kemudian memimpin rembuk dengan pemuda-pemuda setempat, menyusun rencana merenovasi Surau Lamo agar lebih cantik. Pembangunan Surau Lamo menjadi masjid berlangsung sekitar 4 tahun, dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Pada saat itu Bung Karno sendiri tak berhenti untuk mewujudkan pembangunan masjid. Bung Karno melakukan penggalangan dana untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Meski sudah dibugar, Surau Lamo tak juga dihilangkan begitu saja. Sebelumnya Masjid Jami ini belum termasuk masjid cagar budaya. Oleh karena itu banyak juga fisik-fisik di luar masjid ini yang sudah hilang, sudah diratakan. Dan juga bangunan-bangunan yang di kiri kanan termasuk bangunan baru. Sedangkan fisik yang asli yang direnovasi oleh Bung Karno adalah badan masjid ini sampai ke dalam. Ini salah satu mimbar masjid menjadi kebanggaan kami di lingkungan masjid dan juga kebanggaan bagi Provinsi Bengkulu yang diakui oleh negara Timur Tengah tersebut. Mimbar yang benar, kemudian mempunyai jenjang-jenjang anak tangga, ya di mana Nabi berdoa diaminkan oleh para malaikat sesuai dengan anak-anak tangga yang dibentuk oleh mimbar. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat dari pusat mampir ke Jami apabila data ada kunjungan kerja ke Bengkulu, tetap sungkem ke Masjid Jami. Beliau mengatakan Masjid Jami itu nyaman, adem, sejuk sholat di sini. Itulah menjadi kebanggaan kami sini. Mungkin kalau untuk sejarah batas itu yang dapat kita ketahui masalah Masjid Jami ini, dan juga terus terang aja fisik ini masih utuh yang direnovasi oleh Bung Karno, kecuali yang di luar badan masjid. Surau Lamo ternyata tetap dipertahankan, namun dipindahkan ke Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu. Masjid Jami kini sudah termasuk dalam cagar budaya nasional. Beberapa bagian bangunan yang rusak saat ini telah diganti, terutama bangunan bagian luar masjid. Mimbar di masjid ini juga masih dipertahankan, yakni memiliki jenjang anak tangga seperti zaman Nabi. Keunikan Masjid Jami telah menarik banyak orang untuk berkunjung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.